semuanya, perkenalkan nama saya Triputri Borusinaga dengan NIM 2101030330 dari Prodi PK Aut semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kedua saya dari mata kuliah Teknologi dan Literasi dengan dosen pengampu Ibu Julita Herawati Pakpahan MPTK. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang edukasi penggunaan teknologi secara aman yang sesuai dengan aturan perundangan IT. Apa itu UU IT? UU IT atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang IT pertama kali disahkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan UU IT, informasi elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan. Apa saja manfaat UU IT? Ada beberapa manfaat UU IT di Indonesia. Yang pertama, menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang kedua, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, salah satu upaya untuk mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Yang keempat, melindungi masyarakat dan penggunaan internet lainnya dari berbagai kejahatan online. Ada beberapa perbuatan yang dilarang dalam UU IT. Yang pertama, yang menyebarkan video asusila. Jika ada yang menyebarkan video asusila akan dikenakan denda 1 miliar yang dimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, judi online. Pada pasal 27 ayat 2, UU IT memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Jika ada yang melakukan judi online akan dipidana dengan denda 1 miliar. Yang ketiga, pencemaran nama baik. Dalam pasal 27 ayat 3, jika ada yang melakukan pencemaran nama baik akan dikenakan denda 750 juta. Yang keempat, pemerasan dan pengancaman. Orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman juga berpeluang dijerat pasal 27 ayat 4. Yang kelima, berita bohong. Jika ada yang melakukan tindakan berita bohong, dia akan dikenakan sanksi sebanyak 1 miliar rupiah yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyebarkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Yang keenam, ujaran kebencian. Orang yang menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal 28 ayat 2. Jika ada yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana dengan penjara 6 tahun dan denda sebanyak 1 miliar rupiah. Yang ketujuh, teror online. Pada pasal 29 UU IT yang mengatur perbuatan teror online yang dilarang. Pun ada beberapa dampak negatif UU IT. Yang pertama, membatasi kebebasan berpendapat, terutama dalam beropini dan memberikan kritik. Yang kedua, menimbulkan kesewenangan para penegak hukum dan menentukan orang yang tersandung UU IT bersalah dan layak dipidanakan tanpa memilih dan melanggar. Yang ketiga, menjadi instrumen sebagai kelompok dalam rangka balas dendam, bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik. Yang keempat, kurang menjamin kepastian hukum karena putusan terkait pasal-pasal multifasir menjadi beragam bahkan bertolak belakang. Yang kelima, memicu keresahan dan perselisihan masyarakat yang dengan mudah melaporkan kepada penegak hukum dan menambah sumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat. Yang ketujuh, tidak efektif karena beberapa pasal merupakan duplikasi aturan KUHP seperti pasal 27 ayat 3 UU IT terkait penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Demikian pemaparan yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata dan tutur kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.